Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab optika geometri, khususnya pada bagian yang kedua yaitu tentang pembiasan. Berikut ini ada soal berkaitan dengan pembiasan pada permukaan lengkung. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada seekor ikan berada di dalam sebuah akuarium yang berbentuk bola dengan diameter 40 cm. Nah, ikan ini berada pada jarak 20 cm dari dinding permukaan akuarium. Keterangan berikutnya, pada saat yang sama, seseorang melihat ikan dari jarak 50 cm. Ini masih keterangan tambahannya ya. Jadi jika indeks bias air adalah 4/3, maka bayangan ikan yang dilihat oleh orang itu berapa sentimeter? Oke Sobat 100, sebelum menjawabnya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini adalah akuarium yang berbentuk bola, cuman atasnya ini dibuat lubang agar air dan ikan bisa masuk. Diketahui di soal ini ada ikan, terus ini ada orang. Diketahui diameternya akuarium ya itu 40 cm, jadi jari-jarinya itu setengah D, berarti ketemu 20 cm. Lalu jarak ikan ke permukaan dinding akuarium juga 20 cm. Nah, karena pertanyaannya adalah bayangan ikan yang dilihat oleh orang, maka secara fisis ini sinar datang dari medium air ya. Kan sinar dari ikan ke mata pengamat ya. Jadi sinar datang dari air, maka N1-nya adalah air, 4/3. Kemudian sinar ini keluar ke mata pengamat, jadi keluarnya ke medium udara. Sehingga N2-nya itu N udara, nilainya 1 ya Sobat 100. Oke Sobat 100, masih ingat ya rumus yang dipakai pada pembiasan permukaan lengkung. Ini rumusnya mirip dengan rumus umum lensa, tapi di sini melibatkan indeks bias. Jadi rumusnya adalah N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurangi N1 per R. Nah, untuk R-nya sendiri Sobat 100 harus paham ini ya, sinar datang dari air. Jadi ketika sinar datang dari air, ini ketemu permukaan yang cekung, sehingga nanti jari-jarinya itu bertanda negatif ya. Nah, kita masukkan N1-nya 4/3, N2-nya 1, jaraknya 20 cm. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, yaitu 4/3 dibagi 20 ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 dikurangi 4/3 per negatif 20. Jadi N2-nya 1, N1-nya 4/3 ya. Kita hitung sama-sama. 4 dibagi 20 adalah 1/5, 1/5 ketemu 1/3 jadi 1/15, nanti pindah ruas jadi negatif. Kemudian 1 dikurangi 4/3 hasilnya adalah negatif 1/3, dibagi negatif 20 nanti jadi positif 1/60. Jadi 1 S aksen itu sama dengan 1/60 dikurangi 1/15. Nah, ini karena penyebutnya belum sama, kita jadikan pembaginya harus sama ya. 60 dan 15 itu KPK-nya 60. Jadi yang 1/60 tetap, kemudian yang 1/15 jadi 4/15. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya, 1 S aksen itu sama dengan 1 dikurangi 4/60. Nah, 1 dikurangi 4 itu hasilnya adalah negatif 3. Jadi ini sama dengan negatif 3/60, atau bentuk sederhananya adalah negatif 1/20. Karena itu 1 S aksen tinggal dibalik ya. Jadi S aksen itu sama dengan negatif 20 dengan satuan cm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Bagaimana Sobat 100, bisa dipahami ya? Jadi ingat baik-baik. Untuk pembiasan permukaan lengkung, Sobat 100 gunakan rumus ini. N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R. Nah, khusus soal ini Sobat 100 harus paham ya, mana N1 mana N2. Lalu R-nya bagaimana? Catatannya di sini. Bayangan ikan yang dilihat oleh orang. Jadi orang ini pengamat, ikan ini adalah sumber sinar nanti datangnya dari mana. Jadi karena ikan itu ada di air, maka sinar datang dari air, maka N1-nya adalah N air. Kemudian karena orang ini pengamat, maka sinar keluar ke medium udara, sehingga N2-nya ini N udara. Nah, terus ketika sinar datang dari medium air, ini kan kena permukaan yang cekung, sehingga R-nya di sini bertanda negatif. Nah, selanjutnya Sobat 100 tinggal lakukan perhitungan saja.
Nanti ketemu nih bayangan ikan yang dilihat oleh orang itu berapa sentimeter. Begitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya, itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.